Adik-adik, selamat mengikuti ibadah anak Starkid Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Kupang. Kakak merasa senang karena adik-adik dapat mengikuti ibadah secara online ini. Tuhan Yesus sangat senang kepada umatnya yang mau beribadah kepada Dia, baik itu di rumah, baik itu di gereja. Yang penting hati kita mau tertuju kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah anak Starkid. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi adik-adik anak Starkid. Sudah semangat untuk memuji nama Tuhan? Kayaknya baru bangun tidur. Sudah semangat? Semangat. Oke, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Lagunya Matahari Bersinar Terang. Tepuk tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi penuh semangat, ayo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, harus semangat, ayo, yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan, yang memuji nama Tuhan yang esa. Oleh. Jangan lupa ya, apa kabar anak Starkid? Sungguh amat baik. Kayaknya baru bangun tidur, harus semangat lagi. Ulang lagi ya. Apa kabar anak Starkid? Sungguh amat baik. Yeay. Masih semangat? Pasti. Maka itu kita akan menyanyi lagi, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jangan lupa ya, pakai gerakan. Oleh kaki, kakak Neki. Oke? Ayo, pakai gerakan. Yuk. Jika kamu tinggal dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal
firman? Sudah siap? Saya sangat berharap teman-teman sudah duduk yang manis, ambil Alkitab, siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Semuanya siap berdoa di pasangan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Semuanya tutup mata ya. Oke. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kami dapat beribadah bersama Tuhan secara online. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu memimpin kehidupan kami, sehingga iman kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Katri akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan takut. Jangan takut. Oke. Nah, Katri akan menyampaikan firman Tuhan ini dari kisah perjalanan Yesus Kristus bersama murid-muridnya ketika murid-murid Yesus sedang bersama-sama Yesus sedang menyeberangi danau. Nah, di sini siapa yang pernah naik kapal? Ya tentunya pasti adik-adik pernah ke Sabu naik kapal kan? Ke Rote naik kapal kan? Katri juga pernah naik kapal. Nah, ketika pada waktu murid-murid Yesus berada di tengah laut, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang sekali. Apa yang diperbuat oleh murid Yesus? Murid Yesus menjadi panik. Dia ada yang membuang airnya ke dalam laut, ada yang menurunkan layarnya. Panik sekali. Mereka lupa, padahal di situ ada Yesus yang sedang tertidur di buritan. Nah, ketika mereka dalam keadaan takut, aduh bagaimana ini? Kemudian dia baru ingat bahwa ada Yesus yang sedang tertidur. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia. Guru, tidak tahukah engkau bahwa kami akan binasa? Kemudian Yesus mengatakan begini. Hai murid-muridku, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau takut? Dan saat itu juga Yesus mulai berdiri dan kemudian Yesus mengatakan kepada angin itu, hai angin, diam dan tenanglah. Dan saat ketika itu juga adik-adik tahu, saat itu juga angin menjadi sangat teduh sekali. Tidak ada gelombang lagi. Nah, coba kalian pada waktu itu ada di posisi murid-murid Yesus. Pasti kalian akan menjadi takut.
Ya kan? Nah, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya jangan takut. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Ayo, ada yang takut binatang, ada yang takut gelap, ada yang takut tidak punya teman, ada yang takut nilainya jelek. Wah, pokoknya banyak sekali macam-macam ketakutan. Tapi ingat, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Nah, demikian pula seperti yang dialami oleh murid Yesus. Mereka merasa ketakutan sekali, mereka takut binasa, mereka takut mati. Tetapi Yesus mengingatkan, jangan bimbang, jangan takut. Nah, adik-adik, mengapa kita tidak boleh takut? Kita tidak boleh takut karena roh ketakutan itu berasal dari iblis, dan itu bisa menjadi senjata bagi iblis untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan, sehingga rencana Tuhan atas kehidupan kita tidak bisa tergenapi. Nah, adik-adik nggak boleh takut ya. Nah, bagaimana adik-adik supaya kita dapat mengalahkan rasa takut itu? Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan keberanian. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu tercatat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Adik-adik gak perlu takut lagi. Ketika takut itu datang, adik-adik langsung datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya diberikan keberanian. Lalu yang kedua, adik-adik, bagaimana supaya kita dapat menghilangkan rasa takut kita? Yang kedua adalah kita harus membaca firman Tuhan. Ayo, siapa di sini yang suka membaca firman Tuhan? Pagi hari atau malam hari? Tuhan sangat senang kepada adik-adik yang mau setia membaca firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan itu bisa mengalahkan rasa takut kita? Karena firman Tuhan adalah senjata rohani untuk mengalahkan si jahat. Jadi si jahat itu iblis itu suka menggoda kita supaya kita ini merasa takut. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, adik-adik, di situ iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Di situ Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Ketika kita merasa takut, maka kita datang kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, minta keberanian kepada Tuhan. Kakak percaya, apapun yang menjadi persoalan adik-adik, apapun yang membuat adik-adik takut, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong adik-adik menjadi anak yang pemberani. Nah, di sini kakak mempunyai ayat hafalan untuk adik-adik. Nanti dibaca dan dihafalkan ya di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13. Bunyinya begini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, itu janji firman Tuhan. Kita tidak boleh takut. Karena apa? Tuhan memegang tangan kita, ya. Tuhan akan menolong kita. Jadi adik-adik, ingat, jangan takut. Kita harus mengalahkan rasa ketakutan itu dengan keberanian daripada Tuhan. Ya, nanti jangan lupa ya, dihafalkan ya ayat hafalannya ya. Oke. Demikian firman Tuhan dari Kak Tri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Allah yang telah adik-adik dengar. Tuhan, tolong bimbing mereka supaya mereka boleh menjadi anak-anak Allah yang berani. Mereka menyadari bahwa Tuhan memberikan roh keberanian bagi mereka. Pimpin perjalanan hidup mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak berani yang boleh mengatasi segala persoalan, kesulitan kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik karena sudah beribadah bersama keluarga tercinta di dalam ibadah secara online. Kakak Tri percaya bahwa adik-adik akan menjadi berkat bagi banyak orang ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.